Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya sedang bersama Aisyah ingin membuat tugas video Pancasila. Ya, insya Allah kami akan berbincang tentang Pemberontakan kelompok kriminal bersenjata yang ada di Papua. ini adalah video untuk tugas akhir kami. Iya. Nah, jadi langsung kita masuk saja sedikit. Jadi di sini sedikit prolog. Indonesia itu ibarat itu terdiri dari Sabang sampai Merauke. Begitu banyak pulau, begitu banyak beragam kebudayaan, beragam agama dan semuanya tuh berbeda gitu. Dan tentunya eh, menjaga keutuhan atau persatuan di Indonesia itu merupakan hal yang sangat susah, mengingat Indonesia itu Perbedaan tadi. iya perbedaan sangat beragam kan. Jadi tentu hal yang sangat susah. Tentunya akan banyak gejolak-gejolak dalam pemerintahan mungkin yang akan sedikit banyak mengganggu keutuhan Indonesia gitu. Termasuk tema akan kita bahas hari ini yaitu adalah kelompok kriminal bersenjata yang ada di Papua saat ini. Iya, betul. Ini salah satu faktor atau salah satu ini juga ya dalam menjaga kesatuan. Jadi tugas pemerintah sendiri, karena kan ya tadi disebutin Aqsa kalau Indonesia sendiri itu kaya akan keberagaman, perbedaan tentunya. Ya, Betul. Nah, di dengan tadi perbedaan tadi itu pasti ada gejolak dari kan, dan ini tentunya pemerintah harus menangani ini. Jadi sedikit saya akan membahas tentang sejarah daripada KKB ini. Jadi seperti yang kita tahu, pada konferensi meja bundar tahun 1949 itu sudah sedikit banyak disinggung tentang pembebasan Irian Barat oleh Indonesia, benar kan? Nah, jadi sedikit banyak disinggung, tapi waktu itu Belanda masih belum menyerahkan sepenuhnya kepada Indonesia. Lalu pada tahun 1961 Papua yang masih dikuasai oleh Belanda itu menjanjikan kemerdekaan kepada Papua. Yaitu mereka sudah menyiapkan berbagai identitas negara mereka di Papua itu, seperti bendera-bendera Kejora seperti itu kan. Lalu Indonesia di sini tidak terima gitu, karena Papua ini mereka merasa Papua ini adalah hak Indonesia sebagai bagian dari Indonesia begitu. Nah, lalu pada tahun 1962 terjadilah perjanjian New York. Di sini Belanda itu setuju menyerahkan Papua kepada otoritas setempat. Lalu PBB itu menyerahkan pada Indonesia pada tahun 1963. Nah, pada tahun ini terjadi berbagai gejolak-gejolak, tapi itu masih belum bernama OPM gitu, belum ada gerakan yang terstruktur. tapi ini jadi salah satu awal dari awal gerakan itu. awal ya, ibarat itu akar ya gitu. Nah, jadi banyak muncul akar-akar gerakan separatis ini untuk melepaskan dari Indonesia. Lalu pada tahun 1969, karena gerakan separatis itu sudah mulai meresahkan, diadakanlah PPRA, yaitu penentuan pendapat rakyat. Nah, dalam masa PPRA ini ternyata masyarakat Papua itu setuju kalau mereka itu ingin bergabung ke Indonesia. Iya. Nah, itu tapi sebagian yang lain tuh merasa kalau pemilih PPRA ini tidak demokratis. Banyak terjadi kepalsuan di dalamnya. Jadi suara yang dihasilkan itu tidak asli sepenuhnya dari mereka. Nah, maka itu terbentuklah yang namanya OPM. Awalnya itu OPM. Nah, Dari jadi situ sudah tercium bau-bau perbedaan. Nah, pas itu gerakan separatis itu sudah muncul dan terstruktur menjadi yang namanya Organisasi Papua Merdeka gitu. Tapi mereka ini dalam gerakannya itu selalu melukai masyarakat sipil. Seperti misalnya mereka menyandra orang-orang sana, lalu
aparat, ya, ada apa bentrok lah istilahnya. bentrok ya. Lalu sebesar sipil yang nggak bersalah itu diserang sama mereka, terus fasilitas umum dirusak Ya, gitu kan. istilahnya jadinya mereka kayak melanggar kode etik dan kriminal gitu. Nah. Justru malah jatuhnya ke situ. Ya betul, mereka ingin Papua merdeka tapi mereka sendiri malah Menggunakan cara yang salah. justru malah melanggar dari kode etik itu sendiri. Betul sekali. Nah jadi itu, nah sehingga pada tahun itu OPM ini diganti namanya oleh pemerintah kita sebagai kelompok kriminal bersenjata. Ya, jadi berarti ini masuk dalam apa sih namanya pemberontak gitu nggak sih bahasanya? Pemberontak, iya betul. Karena mereka itu bukan sekedar lagi organisasi, karena mereka sudah keterlaluan gitu kan, sudah membunuh masyarakat sipil, sudah ada dampak buruknya udah diciptakan. Iya, banyak dampak buruknya daripada keinginan mereka untuk berpisah gitu kan. Iya. Nah, jadi banyak masyarakat kita di sana itu masyarakat kita di Papua itu yang menjadi kesusahan karena mereka sendiri. Nah, jadi pemerintah itu mencap mereka sebagai kelompok kriminal bersenjata alias KKB. Nah, tapi pada tahun 2024 julukan KKB itu dicabut menjadi organisasi Papua Merdeka lagi. Jadi supaya karena mereka itu untuk perjelas nih, OPM itu berpindah dari KKB ke OPM itu untuk memperjelas status mereka sebagai musuh dalam operasi militer. Oh gitu, berarti ini pemerintah udah memang sudah menetapkan kalau ini musuh negara. Iya, musuh negara karena mereka separatis gitu kan, sudah bukan separatis lagi sih, tapi lebih mengancam kepada kedaulatan negara gitu kan. Ya betul. Jadi itu sedikit sejarah daripada OPM atau KKB itu ya. Nah, lalu menurut Aisyah sendiri, apakah gerakan KKB ini bertentangan nggak sih dengan Pancasila gitu? Atau kalau bertentangan ya sila-sila apa aja tuh yang mencederai sila berapa sih gitu? Iya benar. Kalau tadi menarik ya teman-teman. Awalnya kita mungkin ngelihat dari sisi luar aja, oh KKB, tapi ternyata dari sejarah itu sebenarnya ada nilai-nilainya juga, ada ceritanya kenapa sih jadi kayak gini, kenapa mereka awal mula membentuk organisasi itu dan lain sebagainya. Terus kalau dari sisi Pancasilanya sendiri gimana? Jelas tadi ya, tindakan separatisme, terus kriminal dan pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan itu jelas sudah melanggar sila. Terus kita tarik gitu dari sila ketiga Persatuan Indonesia ya teman-teman, jelas banget bahwa tindakan KKB itu mencederai nilai persatuan itu sendiri, dimana Indonesia itu mestinya kita saling menjaga persatuan dan keutuhan negara, kedaulatan, stabilitas negara, tapi di situ nilainya sudah tercederai karena dia tindakan dimana dia mau memisahkan diri dari Indonesia sendiri itu udah nggak mencerminkan nilai persatuan dan keutuhan negara itu sendiri. Betul. Jadi mereka sendiri pun malah merusak gitu ya, bertentangan gitu dengan sila ketiga Persatuan Indonesia. Iya, satu Indonesia itu poin yang pertama. Terus yang kedua, kalau kita mau tarik lagi naik ke sila kedua yaitu keadilan sosial kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab, kita bisa ngelihat dari sisi nilai-nilai kemanusiaannya ya teman-teman, jelas ini melanggar karena dia di situ saling menyakiti, tindak kriminal, yang tentunya menggunakan kekerasan, itu kan sangat melanggar. Kemudian nilai keberadabannya juga di situ tercederai. Iya, betul. Jelas sekali. Karena mereka ingin membuat Papua merdeka gitu kan, tapi masyarakatnya di Papua itu sendiri malah mereka hancurkan gitu. Iya, justru malah mencederai kelompok sendiri. Iya, betul. Bukan mencapai tujuan aslinya gitu, malah mereka menyakiti sesama mereka sendiri. Iya. Gitu. Jatuhnya jadinya ini kepentingan kelompok. Nah, betul. Bukan untuk kepentingan bersama. Akan-akan tuh mereka egois ya gitu ya. Iya.
Jadi memang banyak banget nilai-nilai negatif kalau kita gali. Terus naik lagi sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jelas ya teman-teman, ini tuh melanggar nilai atau norma-norma keagamaan yang tentunya ini secara umum ya, agama secara umum kan tidak membenarkan Iya, betul. bahwa kita saling menyakiti, kemudian menentang pemerintah tentunya. Terus nilai-nilai di mana nilai-nilai kehidupan yang harusnya kita Iya, jaga, benar. tapi malah di situ kita langgar Nah. gitu oleh KKB tadi. Benar. Gitu sih. Terus kalau menurut Aisyah ini sendiri, apa sih langkah konkret pemerintah yang bisa pemerintah lakukan nih untuk memberantas KKB ini? Karena atau OPM ya kita sebut ya, karena sekarang kan sudah disebutnya OPM nih oleh Ya, benar. oleh negara, karena sudah sekian tahun, sudah selama ini OPM Benar. itu masih berkeliaran di belantara-belantara hutan sana dan masih menyebar teror ke masyarakat Papua. Benar. Jadi langkah konkret apa sih yang sebenarnya bisa pemerintah ambil untuk menindak tegas OPM ini? Gitu. Sejauh ini ya, kalau berdasarkan riset yang kita pelajari, bahwa pemerintah itu melakukan berbagai pendekatan, kayak pendekatan humanis, biologis, dan komprehensif. Sebenarnya dari yang dilakukan pemerintah, tentu pemerintah berusaha untuk tidak melanggar keluar dari Pancasila. Iya, betul. Jadi tetap menjunjung nilai Pancasila untuk dapat menghadapi ini. Meskipun mereka gunakan kekerasan, bukan berarti kita kan melawan dengan kekerasan juga. Gitu. Nah itu yang dilakukan oleh pemerintah. Contohnya beberapa pendekatan yang pemerintah lakukan ya teman-teman, mulai dari kombinasi penegakan hukum oleh TNI dan Polri untuk menjaga pembangunan kesejahteraan gitu. Terus ada dialog persuasif juga, jadi di situ istilahnya kalau ada masalah kita kan cari akar masalahnya Iya, ya. betul. Terus kita komunikasikan gitu, nggak semuanya pakai kekerasan. Kalau dari pemerintah itu hendaknya seperti itu, untuk menciptakan ruang dialog yang efektif gitu Benar. dan produktif tentunya untuk mencapai kesepakatan dan solusi itu. Iya. Itu tadi ngomong-ngomong masalah yang itu tadi kan penyelesaian kan sepertinya itu penyelesaian dengan halus gitu ya, penyelesaian benar. dengan dialog terbuka mungkin ya. Dulu itu pernah ada yang namanya Gerakan Aceh Merdeka, kalau ingat dulu itu sejaman dengan DITI. Jadi Gerakan Aceh Merdeka ini penyelesaiannya hampir sama, yaitu dialog terbuka dengan pemimpin adat mereka, dan itu terbukti efektif karena mereka sendiri pun akhirnya bergabung dengan Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka itu bisa dipadamkan gitu. Sebenarnya tuh kuncinya kalau kita ada komunikasi, ketemu titik temunya nih. Iya, benar. Apa solusinya, titik tengahnya gitu, jalan tengahnya. Kalau mau komunikasi. Iya, betul. Ini masalahnya mungkin pemerintah mau berkomunikasi, tapi mungkin mereka yang susah atau Iya, benar. atau mereka sudah mungkin keras kepala lalu terkobar api untuk terus melawan gitu. Jadinya ketika kita dekati dengan halus, mereka malah ketemu malahan. ya jadinya mereka malah menyerang kita gitu kan. Iya, benar. Nah, Jadi mungkin ini jadi PR pemerintah ya, untuk bisa gimana nih yang lebih efektif. betul. Pemerintah juga sebenarnya kan salah satu masalahnya itu adalah kesenjangan sosial dan lain-lain. Jadi benar. pemerintah juga salah satu fokusnya pemerataan kesejahteraan, mulai dari pendidikan, sosial, sama kesehatan. Benar. Itu salah satunya. Kemudian juga pemerintah tentunya nggak melupakan ya terhadap pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan, sehingga tentu ada hukum untuk menindak tegasi apa yang mereka lakukan itu, apalagi kriminal-kriminal. Iya. Tapi katanya pemerintah itu ya di Papua sudah menggelontorkan banyak dana ini untuk Papua sendiri, karena mereka ini kan daerah yang ibarat itu 3T, terluar, tertinggal dan segalanya itu kan. Iya, benar. Jadi mereka itu pemerintah sudah menggelontorkan dana, tapi dana itu hanya dinikmati oleh segelintir orang gitu kan. Iya, itu ada masalah-masalah yang mungkin sampai saat ini belum teratasi. Nah itu mungkin kalau misalnya dana itu digunakan benar-benar untuk membangun fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, lalu membangun SDM di sana, mungkin
gerakan OPM seperti ini akan bisa dipadamkan secara lambat laun gitu. Iya benar, mulai dari pemerataan dulu sehingga nggak ada rasa kesenjangan gitu kan Nah, betul. antar daerah. Cuma itu memang sebenarnya masalah umum ya, masalah umum tentang mungkin ada kaitan dengan korupsi dan lain sebagainya, Iya. atau penyalahgunaan wewenang dan lain sebagainya gitu. Benar. Itu menjadi bukan rahasia lagi tapi rahasia umum gitu. Dan ini ya, kalau kita sudah masuk ke ranah ini, maka ini juga mencederai Pancasila juga nih. Iya benar banget. Itu sila kelima, keadilan sosial. Karena mereka menggunakan hak menggunakan hak orang lain untuk milik mereka pribadi. Untuk kesenangan pribadi Iya, yang seharusnya betul. untuk orang lain gitu. Benar. Nah, jadi di sini jadi kesimpulan daripada pemberontakan KKB ini adalah pemberontakan separatis itu pada dasarnya mereka menuntut sesuatu yang memang hilang dari mereka sendiri, entah itu adalah hak mereka yang tidak terpenuhi, seperti misalnya di Papua itu mereka tidak mendapatkan hak yang sama dengan daerah-daerah lain yang seperti di Jawa, di Kalimantan, di Sumatera. Mereka nggak mendapatkan listrik seperti kita mendapatkan listrik Iya. saat ini contohnya. Kemudian kebebasan lahan juga, bahkan lahan mereka direnggut dan lain sebagainya. Benar. Gitu. Nah, jadi mereka itu sendiri memang sedikit banyak ada fasilitas umum yang diberikan pemerintah, tapi itu hanya ada di ibu kota. Sementara Tidak Papua menyentuh daerah-daerah terpencil. iya, dia justru di sanalah gerakan-gerakan KKB ini muncul di pegunungan itu. Mereka tidak ada di Jayapuranya misalnya, di ibu kotanya. Nah, jadi justru disinilah letaknya jadi mereka itu menuntut supaya hak-hak mereka itu sama dengan daerah-daerah lain gitu. Mungkin ini jadi lagi-lagi jadi PR pemerintah Benar. untuk fokus pada akar permasalahan. Jadi bisa masalah itu selesai kalau akar permasalahan itu dicari kemudian diselesaikan. Iya, benar. Jadi ya begitu kesimpulannya ya. Mungkin gerakan separatis ini, gerakan KKB ini itu mereka bukan bermaksud untuk memisahkan diri, itu pasti ada sebabnya. Iya, ada sebabnya. Dan itulah kita, baik pemerintah maupun warga kita sendiri, kita harus bersolidaritas untuk mencari jalan keluar supaya gerakan separatis ini bisa padam dan masyarakat Papua ini bisa mendapatkan hak yang sama dengan daerah lain. Seperti mengingat sebelumnya kita pernah memadamkan gerakan Aceh Merdeka. Iya benar. Bukan berarti mustahil kita melakukannya yang kedua kali. Dan ngomong-ngomong, kalau ini tidak segera diatasi, lambat laun ini sudah berapa tahun lama justru organisasi ini berkembang, siapa tahu ke arah yang justru bukan ketujuannya lagi untuk kesejahteraan mereka, tapi malah untuk memberontak dan bertentangan, bergesekan dengan pemerintah. Iya, benar. Jadi malah bukan merdeka lagi. Mungkin mereka akan merdeka, tapi masyarakat mereka sendiri akan menderita karena hasil dari gerakan-gerakan yang mereka buat sebelumnya gitu. Dampak-dampaknya gitu. Nah, iya betul. Jadi mungkin begitu saja dari kami. Cukup menarik pembahasan kali ini ya, karena gerakan KKB ini sangat lumayan kompleks, permasalahan sangat kompleks gitu ya. Iya, karena ini bukan masalah baru-baru aja, tapi sudah menahun. Ya, puluhan tahun malahan ya. Sudah menahun. Dan itu juga yang kami bahas mengenai kaitannya dengan nilai-nilai Pancasila. Benar. Jadi itu saja dari kami, tugas video Pancasila tentang pemberontakan KKB, lalu bertentangan dengan Pancasila, sila keberapa dan sila keberapa. Jadi itu saja dari kami. Saya Muhammad Nafalakso dan rekan saya Siti Aisyah. pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.